Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Rifki, Teman-teman, mari kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang praktikum kimia hijau. Ulang lagi. Nah, apa sih? Ulang lagi. Lupa nanyain kabar. Dorong itu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Jadi pada materi hari ini itu kita akan belajar tentang praktikum kimia hijau, di mana pada praktikum kali ini itu kita akan menggunakan bahan soda kue dan asam citrat. Tujuan praktikum hari ini itu yang pertama itu mengamati terbentuknya gas CO2 sebagai tanda reaksi kimia. Yang kedua itu menerapkan prinsip kimia hijau melalui penggunaan bahan food grade yang aman dan minim limbah. Praktikum sederhana menggunakan asam citrat dan soda kue. Jadi asam citrat itu merupakan asam organik lemah yang ditemukan pada daun dan buah-buahan, daun dan buah dan tumbuhan genus citrus. Jadi asam citrat itu dapat kita temukan di jeruk-jerukan. Jadi senyawa ini itu merupakan bahan pengawet yang baik dan alami. Selain digunakan sebagai penambahan rasa asam, asam citrat juga dalam kimia dapat dikenal sebagai senyawa antara dalam siklus asam citrat yang terjadi di dalam mitokondria. Jadi penting dalam metabolisme makhluk hidup. Jadi zat ini itu dapat digunakan sebagai zat pembersih yang ramah lingkungan sebagai antioksidan. Jadi asam citrat itu terdapat pada berbagai jenis buah dan sayuran, namun ditemukan pada konsentrasi tinggi yang dapat mencapai 8% bobot kering. Jadi pada contohnya itu seperti daun jeruk, lemon dan jeruk purut. Nah itu contohnya. Nah, jadi sedangkan natrium bikarbonat adalah senyawa kimia dengan rumus NaHCO3. Dalam penyebutannya itu kerap disingkat menjadi bignat atau senyawa itu termasuk kelompok garam yang telah digunakan sejak lama. Jadi senyawa itu disebut juga baking soda, sodium bikarbonat atau natrium hidrogen. Jadi reaksi soda kue dengan asam citrat itu menghasilkan senyawa yang disebut dengan sodium citrat, atau zat ini ternyata banyak sekali manfaatnya. Di praktikum ini itu antara asam citrat dan soda kue. Ini Bapak telah membawa bahan praktikum asam citrat dan soda kue. Nah, jadi asam citrat dan soda kue itu didasarkan pada konsep reaksi asam basa. Asam citrat merupakan asam lemah, natrium bikarbonat merupakan basa lemah yang dapat bereaksi dengan ion H+ tersebut. Langsung aja ke praktek ya. Bos. Nah, di sini kan Bapak udah nyiapin botol, terus diisi airnya tuh segini lah, jangan penuh lagi.
melihat pembentukan gas yang terjadi pada reaksi gas CO2 yang sebagai tanda reaksi kimia asam sitrat dan soda P. Pertama kita masukkan asam sitrat ke dalam air yang sudah kita siapkan di botol ini. Masukkan ke terus masukkan soda kue. Terus masukkan soda kue. Jadi dapat kita lihat bahwa reaksi antara asam sitrat dan soda kue itu menghasilkan gas CO2. Nah, dimana pada air tadi sebelumnya kan kita masukkan asam sitrat dan soda kue dan terjadi reaksi dan terbentuknya gas CO2. Jadi gas karbon dioksida itu terbentuk karena ion biokarbonat bereaksi dengan ion H+ dari asam sitrat untuk membentuk asam karbonat H2CO3 yang tidak stabil. Jadi asam karbonat kemudian terurai menjadi air dan gas karbon dioksida. Jadi tahapan reaksinya itu dapat dijelaskan sebagai pada praktiknya itu munculnya gelembung gas CO2 menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan kimia. Jadi karena terbentuknya zat baru yang memiliki sifat berbeda dari zat penyusunnya. Oleh sebab itu pembentukan gas merupakan salah satu indikator terjadinya reaksi kimia. Sini Bapak ada soal perhitungan dari bukan perhitungan sih, itu soal soal bahan-bahan dari asam sitrat dan soda kue ini. Nah, ini kelompok aja ya. Kelompok ya.
Kerjakan selama 3 menit.